Film diawali saat seorang kru dari salah satu kapal berhasil menyelamatkan seorang wanita yang sedang tenggelam karena kapal dari wanita tersebut terbakar di tengah laut. Laki-laki itu bernama Edmond, sedangkan wanita yang ia selamatkan bernama Angel. Saat Edmond berhasil menyelamatkan Angel dengan membawanya naik ke kapalnya, kapten dari kapal Edmond yang bernama Danglars mengambil sebuah surat yang dibawa oleh Angel. Saat Danglars membukanya, surat itu adalah surat yang ditulis oleh Napoleon, mantan kaisar Prancis waktu itu. Di pagi harinya, Angel meminta surat itu yang telah diambil oleh Danglars. Tapi Danglars menolak untuk mengembalikan surat itu kepada Angel. Angel lalu memperingatkan jika Danglars telah membuat keputusan yang salah. Angel pun turun dari kapal tersebut dan bertemu dengan Edmond, laki-laki yang telah menyelamatkannya. Angel tak lupa berterima kasih kepada Edmond karena telah menyelamatkannya. Dari peristiwa itu, Edmond dan Danglars dipanggil oleh pemilik kapal tersebut yang bernama Morel. Danglars yang sudah kesal dengan Edmond lalu melaporkan jika Edmond menyelamatkan seorang wanita yang berada di tengah laut tanpa meminta izin darinya. Morel yang mendengar hal itu justru memecat Danglars karena ternyata Angel, wanita yang diselamatkan oleh Edmond, adalah kenalan Morel. Angel telah melaporkan berbagai kesalahan Danglars yang membuat Morel akhirnya memecat Danglars sebagai kapten yang memimpin kapalnya. Setelah Danglars pergi, Morel menunjuk Edmond sebagai kapten kapal yang baru yang akan memimpin kapal tersebut. Mendengar hal itu membuat Edmond sangat tersanjung karena diberikan jabatan sebagai seorang kapten kapal. Setelah mendapatkan kenaikan pangkat, Edmond lalu pulang dan mengabari keluarganya. Keluarga Edmond bekerja sebagai pelayan di sebuah keluarga yang kaya raya. Setibanya di rumah itu, Edmond lalu bertemu dengan ayahnya dan memberitahu bahwa dia adalah seorang kapten kapal sekarang. Ayahnya pun terlihat sangat bangga mendengar anaknya itu sudah menjadi orang yang hebat. Tapi ayahnya menyuruh Edmond agar memberitahu kabar baik ini kepada keluarga Morkef, karena berkat merekalah yang bersedia membayar biaya sekolah Edmond untuk masuk dalam sekolah kemaritiman. Kemudian pada saat makan bersama di halaman rumah, Edmond lalu mengumumkan bahwa dirinya baru saja diangkat menjadi seorang kapten kapal. Keluarga Morkef yang mendengar itu mengucapkan selamat kepada Edmond. Beberapa hari kemudian, Edmond yang telah menjalin hubungan secara diam-diam dengan salah satu anggota keluarga Morkef, yaitu Mercedes, melangsungkan pernikahan mereka karena Edmond saat ini derajatnya sudah bukan lagi kaum rendahan berkat dirinya yang telah berhasil menjadi seorang kapten kapal. Saat Edmond dan Mercedes sedang mengikat janji suci mereka sebagai seorang pasangan di dalam sebuah gereja, tiba-tiba saja pengawal kerajaan datang dan menangkap Edmond. Dengar hal itu, salah satu keluarga Morkef yang bernama Fernand mempertanyakan alasan mereka ingin menangkap Edmond. Tapi pengawal kerajaan itu tidak memberitahu. Mereka hanya disuruh untuk membawa Edmond dan akhirnya Edmond pun dibawa oleh pengawal kerajaan. Mereka lalu membawa Edmond menuju kantor kejaksaan. Di sana, Edmond kaget karena melihat beberapa orang telah tewas digantung. Kemudian Edmond masuk ke dalam ruangan jaksa. Jaksa tersebut bernama Villefort. Villefort lalu memberitahu kesalahan dari Edmond, yaitu karena Edmond memiliki sebuah surat yang ditandatangani oleh Napoleon, di mana saat itu Napoleon telah lengser dari tahtanya dan telah dianggap sebagai seorang penjahat. Lalu saat jaksa sedang berbicara dengan Fernand, Villefort bersedia membebaskan Edmond jika Fernand bersedia menjadi jaminan. Akan tetapi karena Fernand juga menyukai Mercedes dan mencoba agar Edmond gagal untuk menikahi Mercedes, maka Fernand pun tidak mau Edmond bebas dari tahanan. Dan bisa saja Fernand bekerja sama dengan Danglars yang sama-sama tidak menyukai Edmond. Mereka pun membuat siasat agar Edmond bisa dituduh sebagai seorang pengkhianat karena menjadi agen dari mantan kaisar Napoleon. Untuk saat ini Edmond akan ditahan dan menunggu putusan apakah Edmond akan dihukum gantung atau tidak. Fernand lalu kembali pulang dan mengabari Mercedes bahwa dia tidak bisa mengeluarkan Edmond dari penjara. 4 tahun berlalu, Edmond ditahan dalam sebuah penjara khusus di tengah laut. Suatu hari, Edmond yang sedang berada di dalam sel bawah tanah mendengar seseorang sedang menggali. Lalu, ketika Edmond mencari sumber suara tersebut, Edmond melihat seorang laki-laki yang sedang datang dari balik dinding. Edmond lalu memohon kepada laki-laki tersebut agar membantunya keluar dari sel tahanan. Tapi, tiba-tiba saja penjaga datang dan membuat orang itu segera pergi. Maka berhari-hari Edmond mencoba mencongkel batu yang ada di dinding itu agar dirinya bisa keluar dari penjara tersebut. Dan saat berhasil membongkar dinding itu, maka Edmond langsung segera kabur dari penjara itu. Tapi jalan itu justru mengarahkan Edmond menuju sel dari laki-laki yang menemuinya beberapa hari yang lalu.
Laki-laki itu bernama Faria. Kemudian Faria memberitahu Edmond jika dia telah menggali lubang menuju sel Edmond selama 12 tahun lamanya. Faria lalu mengajak Edmond untuk bekerja sama menggali lebih dalam lagi agar mereka berdua bisa keluar dari penjara tersebut. Maka mereka berdua pun menjalankan rencananya itu. Edmond dan Faria menyelinap di malam hari dan menggali di dalam ruang sel tahanan agar mereka bisa keluar dari penjara tersebut. Lalu pada suatu malam, Faria memberitahu sebuah rahasia pada Edmond. Faria bercerita bahwa 700 tahun yang lalu, saat Perang Salib pertama, para kesatria yang melindungi makam Kristus membuat sebuah kelompok atau ordo bernama Templar. Mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk melindungi makam Sang Kristus. Dari keyakinan itu membuat mereka selalu menang dalam setiap pertempuran dan berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa banyaknya. Tapi karena kekuasaan dan kekayaan mereka yang sangat besar itu membuat banyak orang iri kepada mereka. Lalu pada tahun 1307, Raja Prancis yaitu Philip memerintahkan agar menangkap kesatria Templar dan mengambil seluruh harta benda mereka. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menemukan harta dari kesatria Templar tersebut. Dan karena menjadi incaran banyak orang, maka banyak juga yang telah mengkhianati para kesatria tersebut karena memberitahu di mana posisi mereka berada. Dan karena hal itu membuat para kesatria itu berniat membalas setiap orang yang telah mengkhianati mereka. Dan karena keinginan mereka dalam membalas dendam, membuat mereka akhirnya mati satu persatu. Hingga pada akhirnya kesatria Templar tersisa hanya satu orang saja yang bernama Kardinal Sparada. Di akhir hidupnya, Sparada bersembunyi di pulau bernama Monte Cristo. Dan Prada juga sempat melatih satu orang untuk meneruskan misinya menjaga harta mereka. Dan orang itu adalah Faria. 10 tahun berlalu, mereka berdua terus saja menggali, hingga pada suatu hari mereka menemukan sebuah tetesan air yang rasanya asin. Mereka berdua pun sangat senang karena sebentar lagi penantian mereka bisa terbayarkan. Namun tiba-tiba saja tanah yang berada di atas Faria itu terjatuh dan menimbun Faria. Edmond yang melihat itu pun segera menolong Faria dan membawanya masuk ke dalam selnya. Tapi karena longsoran itu membuat Faria menjadi terluka parah. Di akhir hayatnya, Faria memberitahu Edmond lokasi dari harta para kesatria Templar. Faria akhirnya harus tewas sebelum bisa menikmati kebebasan yang sedikit lagi bisa dia rasakan. Kemudian saat penjaga memberikan makan pada mereka, penjaga itu tidak mendengar suara dari sel Faria. Lalu saat penjaga itu turun mengeceknya, Faria telah meninggal. Penjaga itu pun lalu membungkus jasad Faria di sebuah karung goni. Tapi Edmond mengambil kesempatan itu dengan masuk ke dalam karung goni tersebut dan membawa jasad Faria menuju selnya. Saat penjaga yang lain memeriksa sel Edmond, mereka tidak mendengar suara Edmond. Lalu penjaga itu pun turun ke dalam sel Edmond dan setelah memeriksanya, penjaga itu pun kaget karena melihat jasad Faria di dalam sel Edmond. Penjaga itu pun berusaha berteriak memberitahu jika dalam karung goni itu adalah Edmond yang berusaha melarikan diri. Tapi dua penjaga yang telah membawa karung goni itu tidak mendengarnya dan telah melempar Edmond ke dalam laut. Saat telah berada di dalam laut, Edmond lalu segera keluar dari karung goni itu. Dan akhirnya setelah Edmond berenang seharian, Edmond pun berhasil kembali pulang ke rumah keluarga Morkev. Tapi saat tiba di sana, mereka tidak lagi mengenali Edmond. Mereka juga mengatakan jika ayahnya telah tewas karena begitu sedih mendengar anaknya ditahan. Lalu Mercedes dan Ferdinand menikah dan pergi ke Paris dan menetap di sana. Karena kembalinya pulang tidak mendapatkan apa-apa dan juga ayahnya telah meninggal sedangkan kekasihnya telah menikah dengan orang lain, maka Edmond memutuskan untuk mencari harta karun dari kesatria Templar yang diceritakan oleh Faria. Setelah berlayar berhari-hari, Edmond lalu sampai di sebuah pulau. Kemudian Edmond mengikuti perintah dari Faria dan tiba di sebuah gua yang berada di dekat tebing. Edmond pun masuk ke dalam gua itu dan menemukan sebuah jurang yang sangat dalam. Saat Edmond melempar obor yang dia pegang, obor yang telah terjatuh ke dasar jurang itu memperlihatkan bagaimana harta dari para kesatria Templar yang sangat banyak. 1 tahun kemudian, Edmond datang kembali ke Marseille dengan memakai topeng. Edmond lalu mendatangi salah satu kru kapalnya dan menyamar sebagai pastor yang datang untuk menunaikan amanat dari Edmond, di mana Edmond berpesan agar mendatangi salah satu kru kapalnya yang masih setia kepadanya. Dia bernama Gaspar dan memberikan berlian untuk Gaspar. Lalu Gaspar menceritakan bahwa Danglars dan Fernand bersekongkol untuk memenjarakan Edmond, di mana Danglars ingin menggantikan Edmond sebagai kapten kapal dan Fernand ingin menikahi Mercedes. Kemudian Edmond mendatangi gereja yang pernah akan menjadi saksi dari pernikahannya dengan kekasihnya Mercedes.
Edmond lalu mengatakan kepada Yesus bahwa sekarang dialah yang akan memberi hukuman kepada siapapun yang telah mengkhianatinya, sesuatu yang Yesus tidak bisa lakukan. Kemudian Edmond mencari Angel dan akhirnya menemukannya di sebuah rumah dengan sakit yang dideritanya. Saat mengetahui bahwa yang mendatanginya adalah Edmond, Angel lalu memberitahu jika suatu hari dia hampir saja membalaskan dendam Edmond kepada jaksa yang telah memenjarakannya. Tapi saat Angel menyelinap masuk ke rumah kakaknya itu, Angel melihat kakaknya itu sedang mengubur seorang bayi. Melihat hal itu, Angel pun lalu terpaksa membatalkan niatnya dan menyelamatkan bayi tersebut. Angel lalu memberitahu jika anak itu berada di panti asuhan karena Angel yang saat ini sakit sudah tidak bisa merawatnya lagi. Edmond lalu mendatangi panti asuhan itu dan mengajak anak tersebut untuk ikut bersamanya demi membalaskan dendamnya kepada ayah yang telah membuangnya. Anak itu bernama Andrea. 5 tahun kemudian Edmond kini mengubah namanya menjadi Count of Monte Cristo. Dan di saat Edmond melihat sebuah upacara penghormatan para bangsawan kepada Fernand yang telah berjasa dalam peperangan negara Prancis, Edmond lalu menyewa beberapa orang untuk menjebak anak dari Fernand, yaitu Albert. Di mana saat salah satu orang sewaan Edmond mencuri lencana milik ayahnya, saat pulang dari acara tersebut, Albert lalu terpancing dan mengejar orang yang telah mencuri lencana ayahnya itu. Lalu, saat tiba di lokasi yang cukup gelap dan sepi, mereka lalu menyerang Albert. Tapi Edmond muncul seakan-akan membantu Albert dalam menghadapi kelompok tersebut. Namun sebenarnya Edmond lah yang mengatur semua itu agar Albert mengira dia adalah orang yang menolongnya. Beberapa hari kemudian, Albert dan Fernand mengembalikan pistol milik Edmond yang menyamar sebagai Monte di rumahnya yang begitu megah. Ya, jadi ingat ya guys, Monte dan Edmond itu satu orang yang sama. Jadi jangan sampai bingung. Saat Albert memberikan pistol tersebut, Albert berterima kasih kepada Monte karena telah menyelamatkannya di malam itu. Monte lalu menyuruh Albert untuk menyimpan pistol itu sebagai kenang-kenangan. Tapi Albert menolak pemberian dari Monte tersebut. Setelah selesai latihan menembak bersama, Fernand harus pergi ke sebuah rapat dewan. Tapi anaknya, yaitu Albert, akan tetap berada di rumah Monte dan ingin belajar kepadanya. Saat Monte mengantar Fernand ke depan rumah, Albert mendengar seorang wanita yang sedang menyanyikan lagu yang sangat indah. Albert lalu mencoba mencari suara dari wanita tersebut. Lalu, saat Albert berhasil melihat wanita itu yang sedang bernyanyi dengan petikan sebuah gitar, Albert pun terlihat sangat terkesima dengan wanita tersebut. Wanita itu bernama Haide. Lalu, tiba-tiba saja dari belakang, Monte datang dan menghampiri Albert. Saat mereka berdua keluar dari ruangan Haide, Albert meminta maaf atas ketidaksopanannya itu. Monte lalu mengatakan jika wanita itu adalah anak angkatnya yang dia temukan saat Haide telah dijual oleh suku Flash, di mana ayah dan ibunya telah meninggal. Albert yang mendengar jika wanita itu adalah anak angkat dari Monte lalu meminta izin untuk berkenalan dengan Haide. Lalu saat Haide lewat, Monte lalu memanggilnya dan mengenalkannya kepada Albert. Ternyata semua itu adalah skenario yang telah dibuat oleh Monte sebagai bagian dari rencana besarnya untuk membalaskan dendamnya selama ini. Monte juga melatih dan mendesain Andrea sebagai seorang pangeran agar membalaskan dendamnya kepada ayahnya sendiri yang telah membuangnya. Sedangkan Haide akan membalaskan dendam karena Fernand yang telah membunuh ayahnya. Pada akhir pekan, Monte dan Andrea pergi menemui Fernand, Albert, Philifort, dan tidak lain adalah ayah dari Andrea dan juga Danglars, kapten kapal yang telah membuat Edmond masuk ke dalam penjara. Mereka semua lalu pergi berburu di dalam hutan. Saat Danglars telah menembak seekor rusa, Danglars lalu memberikan belati kepada Monte agar mengakhiri hidup dari rusa itu. Tapi Monte telah berjanji hanya membunuh jika membela diri. Lalu, Danglars memberikan belati itu kepada Andrea, dan Andrea pun mengambil belati itu lalu menusuk jantung rusa tersebut. Setelah mereka kembali dari berburu rusa, Fernand memperkenalkan istrinya yaitu Mercedes kepada Monte. Namun saat Mercedes melihat Monte, seakan-akan Mercedes mengenal Monte dari tatapan matanya. Kemudian pada suatu malam, Monte mengajak Danglars, Philifort, dan Fernand untuk makan malam bersama di rumahnya yang lain. Saat tiba di sana, istri Danglars, yaitu Victoria, terlihat terkejut karena melihat rumah yang dulunya menjadi tempat tinggalnya bersama Philifort. Jadi gini guys, sebelum Victoria menikah dengan Danglars, Victoria pernah menjalin hubungan dengan sang jaksa, yaitu Philifort. Dan saat melihat rumah Monte, membuatnya mengingat kembali kenangan buruknya di rumah tersebut. Saat sedang makan malam bersama, Monte menceritakan jika saat dia membeli rumah ini, Monte sering mendengar suara-suara gaib, di mana pernah suatu malam, Monte mendapatkan penglihatan, yaitu melihat seorang wanita yang sedang melahirkan di rumah tersebut. Tapi karena menganggap anak itu adalah anak dari hubungan gelapnya dengan seorang pria yang menjadi selingkuhannya itu lalu mengubur bayi yang telah dilahirkan oleh wanita tersebut.
Victoria yang mendengar itu pun kaget karena merasa kenangan masa lalunya terungkap kembali. Tapi Villefort mencoba tenang agar menutupi masa lalunya itu. Kemudian hantu dari anak yang telah dilahirkannya itu menuntun Monte untuk menuju sebuah makam. Mereka pun pergi ke sana dan melihat sebuah kotak yang terkubur di tanah. Saat Monte membukanya, ternyata isi kotak itu hanyalah sebuah kain. Mereka semua pun terhibur dengan dongeng dan pertunjukan dari Monte, tapi tidak dengan Villefort dan Victoria yang terlihat begitu tegang. Esokan harinya Victoria pergi menemui Villefort tentang peristiwa semalam. Victoria pun terlihat sangat takut jika kasus mereka terungkap. Tapi Villefort mencoba menenangkan Victoria dan akan mencari tahu siapa sebenarnya Monte de Cristo karena menganggap Monte tidak secara kebetulan membicarakan hal itu di hadapan mereka berdua. Villefort lalu pergi ke rumah seorang bangsawan Inggris bernama Halifax. Di sana, dia berusaha mencari tahu siapa Monte sebenarnya. Tapi Villefort masuk ke dalam jebakan Edmond, di mana Halifax adalah Edmond yang juga sedang menyamar. Lalu Edmond menyuruh Andrea agar semakin mendekati Eugene, anak dari Danglars, dan juga menyuruh agar Haydée agar semakin dekat dengan Albert, anak dari Fernand, agar membuat Albert jatuh hati kepadanya. Saat perayaan ulang tahun Eugene di rumahnya, Mercedes meminta kepada Monte agar memegang lengannya untuk berjalan beberapa langkah. Saat mereka berjalan bersama, Mercedes mengingat kembali kenangannya bagaimana perasaannya saat itu sama dengan perasaannya sewaktu bersama dengan Edmond, kekasihnya dulu. Pada keesokan harinya, Edmond yang menyamar sebagai Halifax, yang seorang pemilik perusahaan koran, menerbitkan berita bahwa kapal dari Danglars telah dicuri. Dan karena hal itu membuat saham dari perusahaan kapal milik Danglars menjadi hancur. Tapi Fernand datang membawa kabar bahwa itu adalah berita bohong karena kapal Danglars masih ada di dermaga. Saat Fernand dan Villefort berniat membuat berita tentang kebohongan dari Halifax, Danglars justru sebaliknya. Danglars berpikir jika saham dari perusahaannya sedang dalam titik terendah, maka ini kesempatan yang sangat baik untuk membeli sahamnya dari perusahaannya kembali. Dan beberapa hari kemudian, saham perusahaan kapal miliknya itu akan kembali naik dan mereka akan untung besar. Tapi mereka perlu membutuhkan uang yang sangat besar, yaitu 500 juta agar bisa membeli saham tersebut. Mereka bertiga lalu mendatangi Monte dan berniat meminjam uang padanya. Monte yang telah merencanakan semuanya ini dengan senang hati meminjamkan uang sebesar 500 juta itu kepada Danglars. Pada keesokan harinya, setelah membeli sahamnya kembali, mereka bertiga membawa kasus berita bohong itu ke pengadilan agar Halifax mendapatkan sanksi dan juga masyarakat tahu jika perusahaan kapalnya baik-baik saja, dan hal itu yang akan membuat saham perusahaan kapal milik Danglars kembali naik. Tapi Edmond datang menemui salah satu kru kapalnya dulu yang bernama Gaspar. Edmond yang kembali menyamar sebagai pastor agar mengumpulkan orang untuk mencuri kapal milik Danglars. Lalu Gaspar yang telah mengumpulkan anak buahnya datang dan mencuri kapal milik Danglars tepat di hari di mana Danglars menjalani sidang. Di mana saat sidang, jaksa utama meminta kepada perwakilan dari Halifax agar maju ke depan untuk memberikan kesaksiannya. Namun saat lama menunggu, tiba-tiba saja Andrea maju ke depan dan mengungkapkan bahwa dia adalah perwakilan dari Halifax dan yakin jika kabar dari pencurian kapal Danglars adalah benar dan bukan berita bohong. Andrea juga mengungkapkan bahwa dia bukanlah seorang pangeran dari Italia. Andrea memberitahu seluruh jaksa dan hadirin yang ada jika dirinya adalah anak dari hubungan terlarang seorang jaksa bernama Villefort. Mendengar hal itu, Villefort lalu keluar dari ruang sidang. Karena situasi sidang yang menjadi tidak kondusif, maka sidang tersebut dibubarkan oleh majelis hakim. Saat Villefort sudah keluar dari sidang itu, Andrea yang sudah sangat dibutakan oleh dendamnya kepada ayahnya yang telah menguburnya itu, maka Andrea sudah tidak mengikuti arahan dari rencana Edmond. Andrea lalu mendatangi ayahnya dan menusuk lehernya menggunakan pisau. Saat Andrea hendak melarikan diri, penjaga menembak Andrea yang membuat Andrea tewas seketika. Di saat Andrea dikuburkan, Haydée mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dari Edmond yang sangat ingin balas dendam dan telah membuat Andrea tewas. Tapi Edmond mengatakan jika itu adalah kesalahan dari Andrea itu sendiri yang tidak mengikuti rencana dan keluar mengambil keputusannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian Albert datang karena surat yang dia terima dari Haydée membuatnya datang menjemput Haydée karena khawatir dengan keadaan Haydée. Saat mereka mencoba kabur, Monte datang dan menyuruh Haydée untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya. Haydée lalu menceritakan bahwa saat usianya 10 tahun, Haydée melihat ayahnya tewas ditembak oleh seorang perwira dari Prancis, dan karena hal itu, ia akhirnya dijual ke suku Flac di Balkan. Orang yang telah membunuh ayahnya itu adalah ayah Albert, yaitu Fernand. Dengar hal itu, Albert menjadi marah karena merasa dipermainkan dalam permainan Monte.
Di malam harinya Mercedes datang menemui Monte. Mercedes memberitahu jika selama ini dia tahu jika Monte adalah Edmond, tapi Mercedes merahasiakannya. Lalu Edmond memperlihatkan surat yang telah membuat dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Surat yang dibuat oleh Ferdinand, suami Mercedes. Setelah membaca surat tersebut, Mercedes selalu meminta jika Edmond ingin membalaskan dendamnya, maka hukumlah Fernand dan juga dirinya, tapi tetap membiarkan Albert untuk tetap hidup. Pada keesokan harinya Albert dan Monte melakukan duel karena Albert yang merasa terhina menantang Monte untuk berduel senjata. Saat mereka sudah siap, Monte mengarahkan tembakannya ke dinding dan tidak membunuh Albert. Dan saat Albert mendapatkan giliran untuk menembak Monte, Albert tidak juga membunuh Monte. Mereka berdua akhirnya berdamai. Lalu Albert datang menemui kekasihnya yaitu Haydée. Haydée yang melihat Albert masih hidup dari duel itu menjadi sangat bahagia. Monte lalu menyuruh mereka berdua melarikan diri dan meninggalkan rumah mereka dan menjadi sebuah keluarga yang baru. Sementara itu, Fernand yang telah mengetahui siapa Monte sebenarnya, maka Fernand pun datang untuk berduel dengan Edmond. Saat Fernand masuk dengan membawa pedang, Edmond telah siap menunggunya. Dan mereka pun akhirnya terlibat perkelahian pedang. Dari perkelahian itu, Edmond sempat berhasil menusuk Fernand yang membuat Fernand terluka. Tapi saat pedang dari Fernand patah, Fernand justru berhasil menusuk Edmond. Edmond yang merasa jika hidupnya sudah tidak lama lagi, maka Edmond lalu berjalan menuju pinggir danau. Dan dari arah belakang, Fernand mendatangi Edmond dengan pedang milik Edmond. Lalu saat Fernand menyerang Edmond, Edmond berhasil menghindar dan membuat Fernand tersungkur ke tanah. Tapi justru saat Edmond mendapatkan kesempatan untuk membunuh Fernand, Edmond memilih untuk memaafkan Fernand. Semua perjuangan, pengorbanan yang telah Edmond susun selama belasan tahun demi membalaskan dendamnya, pada akhirnya Edmond tidak bisa melakukan satu tugas terakhirnya yang akan membuat misi balas dendamnya menjadi selesai. Tapi Edmond memilih untuk tidak melakukannya. Film diakhiri saat Edmond menulis surat kepada Mercedes. Saat Mercedes berdoa di dalam sebuah gereja, Mercedes lalu membaca surat dari Edmond. Di dalam surat itu, Edmond menulis bahwa Mercedes tidak usah mencemaskan Albert, anaknya, karena Albert telah bahagia bersama dengan Haydée, kekasihnya. Edmond mengatakan jika dia akan selalu mencintai Mercedes seumur hidupnya, selama-lamanya. Maka dari itu Edmond mengucapkan selamat tinggal karena dia akan pergi dari kota tersebut karena tidak bisa melihat wanita yang dia cintai hidup bersama dengan orang lain. Nah, bener guys, jika kalian tidak bisa melupakan orangnya, maka tinggalkanlah kotanya. Film pun berakhir.